Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan berupa kalam hakikat di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik wali Allah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Allah berkalam hakikat kepada beliau bahwa hanya dengan makrifat orang dapat beramal dan bukan dengan amal orang dapat bermakrifat. Ini kalam hakikat tidak boleh diartikan secara harfiah karena pasti mengandung makna tersirat. Kenapa Allah berikan ketetapan seperti itu? Supaya tidak semua orang dapat mengakses ilmu tersebut. Hanya orang-orang yang sudah mendapat musyahadah atau samudera penyaksian dengan mata hati, yaitu memandang dengan kekuasaan Allah, maka dialah yang memahami makna tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna dari kalam hakikat bahwa hanya dengan makrifat orang dapat beramal adalah ketika seorang itu sudah menduduki kedudukan makrifat, yang mana kedudukan itu diberikan oleh Allah, disahkan oleh Allah, maka orang seperti itu yang bisa disebut beramal. Dan bukan dengan amal orang dapat bermakrifat. Maknanya bukan dengan melakukan amal orang itu dapat mencapai kedudukan makrifat. Makrifat itu artinya mengenal Allah. Yang maknanya seseorang siapapun itu tidak akan mampu mengenal Allah dengan perbuatan amal apapun, setinggi apapun, mencapai kedudukan makrifat kepada Allah kecuali dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjabarannya, kalimat yang tadi, bahwa hanya dengan makrifat orang dapat beramal. Jadi kalau misalkan Allah hanya menyebut bahwa orang yang sudah mendapat kedudukan makrifat, mengenal kepada Allah itu yang bisa beramal, berarti orang yang tidak makrifat kepada Allah itu belum bisa dikatakan dapat beramal walaupun sudah beramal. Contoh disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, ada orang dermawan, ada orang ahli baca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ada orang alim ahli ilmu agama mengajarkan ilmu agama, ada orang mati syahid melawan orang kafir di medan perang yang memusuhi Islam, yang memerangi Islam. Itu semua orang beramal, tapi beramalnya tidak dengan ma'rifatullah, tidak mengenal kepada Allah. Akhirnya apa? Semua orang yang beramal tadi secara lahiriah amalnya, tapi tidak dibarengi dengan beramal secara hati, yaitu berhakikat, akhirnya berbuat fasik, berbuat pelanggaran. Orang itu berbuat syirik secara tersembunyi, syirik khafi. Dan kita ketahui perbuatan syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dalil yang menjelaskan itu di dalam Al-Quran. Jadi semua orang beramal tadi itu semuanya masuk neraka karena taatnya secara lahir tidak disertai dengan ma'rifatullah, tidak mengenal Allah. Oleh karena itu kita harus memahami apa itu ma'rifatullah. Ma'rifat itu artinya mengenal. Ma'rifatullah mengenal Allah. Mengenal apanya? Nah, di dalam Islam itu ada 3 tingkatan. Muslim, ya, itu makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah secara ilmu, membaca tekstual Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga keyakinannya mengenalnya kepada Allah disebut ilmul yakin. Sedangkan di level kedua, seorang Muslim yang umat Islam di level mukmin itu adalah orang yang sudah memahami ilmu syariat secara tekstual dan lalu dilanjutkan bertarekat, mengamalkan dengan tata cara atau kaidah tertentu yang tentunya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Itu level mukmin, sehingga mendapatkan fasilitas yang namanya muraqabah.
merasa diawasi. Itu yang disebut ainul yakin. Jadi ma'rifatullah level kedua. Ma'rifatullah level ketiga ihsan. Kalau ihsan ini disebutkan di dalam sabda Nabi ketika malaikat Jibril alaihissalam menanyakan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Beliau bersabda tentang ihsan adalah orang yang yang ibadahnya seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu yang melihatnya. Jadi seakan-akan melihat Allah itu maksudnya adalah musyahadah, melihat dengan pandangan mata hati, bukan pandangan mata lahiriah. Dan yang dilihat itu bukan zat Allah, bukan, tetapi tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, af'alnya gitu. Nah, sedangkan makom ihsan ini makomnya para kekasih Allah, para wali Allah, nabi, rasul Allah, yang mana mereka itu yang pernah mengalami tajallinya Allah. Allah menampakkan perbuatan, ingat perbuatan, bukan zatnya. Karena zat Allah itu tidak mungkin bisa dilihat di muka bumi. Allah sendiri menyatakan hal itu. Baik itu di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa yang ingin melihat Allah, tidak mampu, gunung hancur, luluh. Dan di dalam kitabnya Wali juga begitu, Allah menyatakan zat Allah itu terselubung sampai nanti itu di akhirat baru bisa dilihat, dan itu pun untuk makom-makom yang khusus. Jadi orang itu harus ma'rifat dulu tentang syariatnya dengan pemahaman yang benar. Seperti contoh, ketika orang beramal soleh, kita harus mengetahui syariatnya, ilmunya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah Ta'ala berfirman, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Sedangkan di dalam surah As-Saffat ayat 96 Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Dalam surah Asy-Syam ayat 8, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Allah memberikan manusia itu bebas berkehendak, bisa berbuat jahat, bisa berbuat takwa. Untuk bisa manusia itu selamat, maka dia wajib berilmu. Itulah yang disabdakan Nabi, wajib berilmu. Karena dengan ilmu itu sehingga orang bisa selamat memilih ketakwaan daripada kejahatan. Di dalam surah At-Takwir ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim tentang penciptaan manusia, yang mana hadis itu saya baca bagian yang penting terkait dengan tema bahwa Allah itu ketika meniupkan ruh melalui malaikatnya ke dalam jasad manusia, ketika manusia masih berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunya, ditetapkan 4 hal: rezeki, ajal, amal, masa celaka atau bahagianya. Jadi amal, yaitu peluang berbuat baik ataupun berbuat jahat, itu sudah Allah tetapkan sebelum manusia lahir. Jadi ini yang perlu diketahui tentang ilmu makrifat yang tadi saya sebutkan. Kalau sudah memahami teorinya bahwa peluang beramal soleh atau jahat itu Allah yang sudah ciptakan, ketika sudah berhasil, manusia berhasil mengamalkan, mewujudkan amal baik di dalam kehidupannya, maka dia tidak boleh berbuat kesombongan. Jadi kalau orang makrifat itu berbuat amal soleh, dia bersyukur karena tahu tadi dalilnya, ilmu syariat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, baik itu pun di dalam kitabnya Wali juga ada. Nah, di situ baru orang itu bisa beramal tanpa menyertakan sifat tercela, merasa ujub, bangga diri, merasa sum'ah, ingin dilarang orang lain, ingin dipuji. Tidak ada lagi seperti itu. Nah, di situ yang disebut orang yang bisa beramal. Orang yang makrifat baru itu bisa dikatakan beramal. Amalnya tidak dihapus oleh Allah karena tidak disertai dengan perbuatan tercela. Sedangkan kalimat berikutnya, bukan dengan amal orang dapat makrifat. Maksudnya adalah orang mendapat kedudukan makrifat itu adalah karunia dan rahmat dari Allah. Seperti tadi hadis Bukhari dan Muslim, walaupun itu kalimatnya tentang surga. Sedangkan makrifat itu juga sama, karunia rezeki dari Allah tapi berupa kedudukan makrifat kepada Allah. Jadi dengan rahmat Allah orang itu dapat bermakrifat bukan karena amal.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi